Ya, Valen dan juga pemirsa, pernyataan ataupun pertanyaan besarnya lantas bagaimana kesiapan dari Polri dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru karena bertepatan dengan liburan anak sekolah dan juga diprediksi ramai. Kita akan tanyakan langsung dan juga berdiskusi bersama dengan Kakor Lantas Polri, ada Irjen Pol Firman Santiabudi. Selamat pagi Pak Firman. Pagi Pak Firman, Selamat salam pagi Mas sehat. Adi, selamat pagi Mbak Valen. Salam Baik. sehat Pak Firman. Moga-moga suara Pak saya Firman, jelas ya. Ya, jelas. jelas. Pak Firman, ini jadi sorotan publik juga karena publik menuntut keamanan dan juga kenyamanan. Tapi beberapa hari yang lalu ini publik dikejutkan dengan ada aksi teror di Bandung. Ini kan menjadi salah satu ancaman karena sebentar lagi akan jelang Nataru. Apa antisipasi yang sudah disiapkan dan koordinasi yang sudah dilakukan dari Polri soal kesiapan jelang libur Nataru ini, Pak Firman? Ya, terima kasih. Pada kesempatan hari ini mungkin saya mendahului Bapak Asop berbicara karena rencana kita tanggal 16 nanti akan ada rakor tingkatan nasional untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Namun kesiapan apalagi terutama pasca kejadian beberapa peristiwa belakangan baik bencana alam maupun ancaman terorisme tentunya akan menjadi perhatian. Karena sasaran atau titik berat pengamanan dan pelayanan kita untuk Nataru ini adalah memang diharapkan masyarakat bisa menyelenggarakan kegiatan ibadah pada saat Natal maupun yang biasanya juga Natal pada saat kegiatan agama juga masih dilaksanakan oleh beberapa rekan-rekan kita sampai dengan Tahun Baru menjadi fokus pengamanan kita di tempat-tempat ibadah. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa yang nanti manfaatkan waktu libur ini juga masyarakat-masyarakat yang non-muslim itu melaksanakan kegiatan yang lainnya pengisi dengan liburan-liburan. Informasi juga sudah kita terima dari rekan-rekan untuk pelajar itu sudah akan diliburkan mungkin pada saat tanggal 19 atau 16 kami mohon maaf, tapi itu akan memanfaatkan waktu liburan mereka. Ini yang kita antisipasi dengan seluruh rekan-rekan dan stakeholders dengan sasaran-sasaran 27.000 lebih lokasi yang akan kita amankan. Oke. Baik Pak Firman, terkait dengan persiapan jalur darat ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sejauh ini, apa yang sudah disiapkan oleh Korlantas Polri, Pak? Terima kasih. Kami masih terus melaksanakan survei darat. Hari ini kami juga terjadwal pagi ini akan melihat beberapa pengoperasionalan jalan-jalan tol yang baru. Semua akan kita lihat potensi-potensi ini kita harapkan bisa menunjang kelancaran dan kenyamanan pada saat nanti akan digunakan oleh masyarakat pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi sekali lagi pola kerjasama yang pernah kita laksanakan pada Lebaran yang lalu mungkin bisa kita jadikan acuan, ditambah mungkin beberapa penyempurnaan fasilitas untuk menambah kenyamanan dan kelancaran masyarakat nanti pada saat dilaksanakan. Baik, Pak Firman, bicara soal kesiapan jalan, selain jalan tol yang juga paling penting adalah mungkin jalan-jalan yang rusak, tapi ini menjadi jalan utama bagi para pemudik ataupun orang yang akan pergi berlibur. Sejauh ini apa progresnya Pak bagi yang rusak, sudahkah diperbaiki lebih baik? Iya, itu yang kami sampaikan tadi Mbak, bahwa rekomendasi kita nanti pada saat menjelang digunakan, pada saat hari operasi dimulai, kita harapkan pekerjaan-pekerjaan fisik yang masih ada tentunya kita harapkan tidak dilaksanakan. Nah, sementara yang sekarang masih bisa dikerjakan, kita harapkan bisa bisa cepat dibereskan begitu, supaya pekerjaan-pekerjaan fisik ini tidak mengganggu perjalanan masyarakat yang ada. Karena upaya yang lain juga kita nanti akan tetap komunikasi salah satunya dengan di Kementerian Perhubungan untuk meminta seluruh pengusaha yang menggunakan angkutan sumbu 3 lebih juga itu mungkin tidak beroperasi sementara. Tapi nanti kita tunggu keputusan bersama. Baik, Pak Firman, kalau berbicara mengenai jalur-jalur alternatif, lebih mana yang akan diprioritaskan terkait dengan pengamanan, melihat mungkin dari tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi ataupun dari hasil evaluasi operasi lilin tahun lalu seperti apa, Pak? Iya, kalau memang kecelakaan memang data yang lalu itu meningkat tapi fatalitasnya menurun jauh. Kita tidak berharap ini terjadi baik di tol maupun di arteri.
sehingga dua lokasi ini tetap menjadi atensi sasaran kita. Walaupun kita tahu masyarakat banyak memilih di jalan tol karena waktunya lebih cepat untuk mencapai tujuan, tapi juga mereka sebagian memilih arteri karena banyak lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi. Nah, ini juga artinya menjadi satu atensi kita bersama untuk pengamanan secara menyeluruh bersama jajaran dan para stakeholder untuk menyiapkan dua jalur ini sehingga laka maupun macet tentunya tidak diharapkan terjadi. Pak Firman, akankah dilakukan pengetatan pengecekan kendaraan yang mungkin masuk ke wilayah-wilayah tertentu karena ini bagian dari pengamanan yang dibutuhkan masyarakat? Ya, nanti kita akan menentukan CB-CB atau cara-cara bertindak tentunya yang tadi kami sampaikan untuk memastikan baik tingkat keamanan maupun kenyamanan bagi masyarakat. Pasti kita akan laksanakan ini. Yang penting sekali lagi masyarakat juga tetap waspada, tetap menyiapkan diri, tetap menyiapkan segala sesuatu baik kendaraan maupun persiapan-persiapan lainnya. Yang tidak kalah penting evaluasi yang lalu di penyeberangan juga kemarin kita secara khusus sudah dengan Bapak Dirjen Perhubungan Darat ke Banten. Ini memang menjadi atensi karena volume yang akan menuju ke arah Sumatera juga kita rasakan perlu penyempurnaan dari pelaksanaan tahun lalu. Baik, Pak Firman, terkait dengan ada 8 ruas tol yang nantinya juga akan dioperasikan begitu, akan seperti apa pengamanan di 8 ruas titik tol baru tersebut? Apakah akan sama dengan beberapa titik yang lainnya atau ada penambahan personel atau seperti apa? Ya, tentunya masing-masing titik ini beda pengamanannya karena masing-masing juga beda karakteristiknya. Ada yang di depan jalan tol itu exitnya diterima dengan jalan yang sama luasnya. Itu tentunya tidak akan terjadi bottleneck. Sementara jalan-jalan yang lain yang mungkin ujung exitnya itu kemudian jalannya lebih kecil, ini perlu atensi sehingga kita tidak harapkan Brexit terjadi lagi peristiwa yang lalu. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih akan terus melaksanakan survei-survei untuk memastikan bahwa pengaturan ini akan kita maksimalkan. Kita tidak akan, artinya kalau kemarin Lebaran mungkin sama-sama kita masih mengingat tentang kita laksanakan one way ke arah Jawa Tengah. Saya kira nanti kita akan melihat lonjakan dari arus kendaraannya akan lewat dan kita berharap moga-moga tidak sampai harus melaksanakan one way, tapi kita siapkan juga kontraflow 1 atau 2 lajur untuk melihat nanti perkembangan yang ada di lapangan. Pak Firman, apakah ganjil genap juga menjadi opsi untuk Nataru kali ini? Moga-moga tidak ya, tapi itu walaupun saya katakan salah satu manajemen traffic yang mungkin dilakukan untuk mengurangi batasan-batasan. Namun nanti di masing-masing daerah itu bisa saja dilaksanakan diskresi oleh masing-masing Polda jajaran untuk melihat seberapa besar kapasitas parkir atau jalan yang ketika volume ini naik. Jadi yang penting nanti kita akan terus sosialisasikan bahwa mengingat jumlah kendaraan juga cukup banyak dan animo mungkin masyarakat nanti apabila liburan yang juga tinggi, itu bisa saja. Ya, kita tidak berharap itu diterapkan, tapi itu salah satu opsi yang mungkin bisa kita pertimbangkan dilaksanakan di beberapa tempat tertentu. Baik, Pak Firman, apa saja himbauan yang mungkin akan disampaikan ataupun himbauan dari Korlantas Polri untuk para PO bus ini dalam masa angkutan operasi lilin tahun ini, Pak? Terima kasih. Kami bersama-sama Kementerian Perhubungan kemarin, kemudian juga arahan kita kepada para Dirlantas yang ada di jajaran untuk bersama-sama memastikan bahwa cek rem ini dilaksanakan betul sehingga siap digunakan oleh masyarakat. Baik kondisi rem, kondisi kendaraan lain-lainnya, sehingga betul-betul siap bisa melayani masyarakat yang akan berlibur Natal maupun Tahun Baru. Baik, terima kasih Pak Firman Santiabudi. Terima kasih Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi sudah bergabung bersama kami pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Ya, selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak Firman.